Halo, jumpa lagi dengan saya Adi di VA Channel. Di kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan mixer AD20 Live khusus untuk teman-teman yang baru pertama kali migrasi dari mixer analog ke mixer digital. Mungkin ini terlalu basic sekali untuk teman-teman yang sudah biasa menggunakan mixer digital, boleh skip video ini, tapi untuk teman-teman yang mau mencoba mengulang, silakan tonton video ini sampai selesai. Di sini karena pembahasannya ini untuk orang yang pertama kali menggunakan mixer digital, di sini saya tidak akan membahas di bagian menunya di awal, tapi saya akan membahas bagaimana cara mengeluarkan sinyal dari input sampai dengan di output master LR dan di bagian output di bus output atau AUX output. Jika di monitor bahasanya itu kalau enggak AUX ya monitor output. Di sini kita akan mulai dari awal. Saya sudah mempersiapkan dua input channel di bagian channel 1 dan channel 2. Saya menggunakan output dari sumbernya itu dari laptop 1 masuk ke sini dengan 2 jack LR. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana input yang masuk di channel 1 dan channel 2 ini saya keluarkan di master LR-nya. Kemudian dikeluarkan lagi di output bus 1 sampai 8. Kalau bahasa bus ini di mixer analog ini biasanya ditulisnya AUX atau monitor output. Nah, di setiap channel pasti ada namanya AUX send atau monitor send. Teman-teman juga bisa mengirim di mixer digital ini di setiap channel ngirim ke AUX send-nya atau bus send-nya. Sekarang kita pastikan bahwa channel inputnya ini sudah masuk ke sini, ini sudah terlihat sinyalnya. Nah, teman-teman jika ingin mengubah atau mengedit channel input maupun output, teman-teman harus ingat bahwa setiap mau mengubah atau mengedit channelnya, ini di sini ada tombol select atau tombol pilih. Setelah dipilih seperti ini, teman-teman akan melihat layar di sini berubah tampilannya seperti ini. Di bagian ini ada gain, mic gain-nya. Kemudian ada beberapa menu. Nah, tapi kali ini saya tidak akan membahas di bagian menunya, tapi kita fokus ke bagaimana mengeluarkan sinyalnya dari input yang masuk hingga ke output LR-nya. Nanti setelah kita membahas ini, baru kita kembali lagi membahas bagian menu-menunya. Sekarang ini di input 1 dan input 2, kalau teman-teman lihat di sini ada mic gain, ini masih 0 dB dan sinyalnya mungkin ini lagunya habis. Teman-teman lihat di sini channel yang sudah saya siapkan di channel input 1 dan input 2. Teman-teman lihat di bagian fader layer, di posisi fader layer ini ada input 1 sampai input 8. Jika teman-teman lihat, saya kembali ke home-nya. Di bagian sini ini ada channel 1 sampai channel 8. Kalau saya tekan di bawah layernya channel 9 sampai 16, maka di sini akan berubah menjadi channel 9 sampai 16. Kemudian stereo in di sini menjadi 17, 18 dan seterusnya. Dan ini efek return-nya. Kemudian ini master bus, kalau di mixer analog ini menjadi aux send masternya atau aux masternya. Oke, kita kembali lagi untuk melihat channel input atau output. Teman-teman harus perhatikan di bagian fader layernya, karena fader ini akan berfungsi berbeda channel ketika teman-teman memilih dari fader layer. Sekarang posisi seperti ini, fader ini berfungsi dari channel 1 sampai channel 8. Tapi jika di posisi seperti ini, maka fungsi fader ini ke sini menjadi fungsi fader channel 9 sampai 16. Dan seterusnya ke bawah. Maka teman-teman yang harus perlu diingat di fader layernya terlebih dahulu. Setelah fader ini sudah di posisinya di channel yang akan kita ubah, teman-teman lihat di channel input 1 dan 2 ini sudah ada sinyal. Jika teman-teman ingin mengubah di channel input 1 dan channel 2, teman-teman pilih cell atau pilih select. Kemudian di bagian layarnya ini akan berubah tampilan seperti ini. Ini tampilan menu yang bisa diubah di channel satunya. Jadi ketika teman-teman mengubah di layar ini hanya mengubah parameter yang ada di channel 1.
bukan di channel 2 dan lainnya. Untuk memastikan bahwa di sini sinyalnya cukup, teman-teman di bagian atas ini ada mic gain. Nah, teman-teman bisa putar ini sesuai dengan sinyal yang teman-teman butuhkan. Berapa nilainya ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Setelah sinyal cukup, teman-teman pastikan di sini untuk mengirim sinyal input 1 ke LR, pastikan di bagian mainnya ini nyala. Oke. Nah, kemudian ini fader naikkan. Maka output channel 1 sudah keluar di master outputnya. Ini teman-teman lihat, jika saya turunkan fadernya ini akan kecil, dan jika saya naikkan ini menjadi besar. Nah, kemudian jika fader sudah naik, sinyal sudah ada, fader sudah naik, master sudah naik, tapi sinyalnya ini di sini nggak ada, tapi di sini ada. Mungkin teman-teman di bagian main ini tidak posisi nyala atau mati seperti ini. Jika posisi seperti ini, maka channel input 1 ini tidak mengirimkan outputnya ke master LR meskipun fadernya sudah naik. Jadi ini hanya ini aja, LR yang harus ditekan on. Sekarang posisinya output LR sudah mengeluarkan sinyal dari channel 1. Untuk channel 2-nya dan channel seterusnya bagaimana? Prosesnya sama. Misalkan kita naikkan seperti ini, misalkan kita turunkan. Nah, di channel 2 kita naikkan karena sinyalnya mungkin masih kecil. Nah, teman-teman naikkan lagi. Nah, di bagian LED masternya ini sudah mengeluarkan sinyal. Berarti outputnya ini sudah keluar di output master. Nah, untuk port output di masternya teman-teman baca di bagian belakang, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, ada input dan outputnya. Teman-teman tinggal baca di situ, sesuaikan dengan port output XLR atau TRS-nya, itu sudah pasti mengeluarkan sinyal audionya. Setelah ini kita masuk ke bagaimana cara mengirimkan input 1 atau input 2 ke output bus, atau jika di monitor ini aux. Di sini supaya teman-teman terbiasa dengan bahasa bus, saya tidak akan menyebutkan aux lagi supaya tidak membingungkan, maka saya akan menyebutnya bus. Jika teman-teman mau mengirimkan ke monitor outputnya, di bagian fader yang paling bawah ini masternya. Kalau di analog itu ada master aux, kalau di digital ada bus master yang di sini. Ini output bus 1 sampai dengan bus 8. Kita kembali ke fader layer 1 sampai 8. Saya ambil contoh menggunakan channel 1. Untuk mengirimnya ke bus yang tadi, teman-teman lihat di bagian ini, menu yang di sini, ini ada bus 1 sampai bus 8. Jika saya naikkan seperti ini, lihat di bus 1, maka ini sudah mengirim sinyalnya ke bus 1. Atau di monitor satunya ini sudah mengeluarkan sinyal. Oke, mudah sekali. Jika mau mengirimkan ke bus 2 atau monitor 2, tinggal naikkan ke yang monitor 2 atau bus 2, ini sudah mengeluarkan sinyal. Untuk fadernya jika mau dikecilkan seperti ini, kita kecilkan lagi. Nah, ini uniknya mixer AD20 Live ini ada dua sinyal indikator. Yang pertama di sini ada sinyal indikator biru dan ada yang hijau. Untuk sinyal indikator yang biru, teman-teman lihat, yang biru ini adalah sinyal input yang masuk. Sinyal input yang masuk adalah ini. Di bagian sinyal input ini menandakan ini sinyalnya sebesar ini. Jadi teman-teman tidak perlu PFL lagi sebenarnya, atau di sini bahasa di digitalnya ini solo, kalau di manual atau di analognya biasanya PFL. Nah, kita tidak perlu tekan solo lagi. Kita cukup lihat di layarnya ini sudah ada indikator sinyal yang naik, berarti sinyal sudah masuk. Dan seberapa besarnya teman-teman nggak perlu lagi sebenarnya masuk ke PFL, tapi bisa langsung lihat di sini. Misalkan terlalu besar, teman-teman bisa turunkan aja di sini. Nah, misalkan seperti ini. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi, ke bus. Nah, ini sudah dinaikkan seperti ini. Ini teman-teman posisi yang sekarang ini mengirimkan sinyal ke output busnya ini masih pre. Posisinya masih pre. Nah, untuk mengubah
pos teman-teman lihat di bagian ini. Ini pre, kalau teman-teman klik di bagian ini, di bagian atasnya ada tulisan PFL, kemudian diklik seperti ini menjadi AFL. Nah, AFL ini di sini tidak mengeluarkan sinyal karena di outputnya ini menjadi after fader. Jika di mixer analog itu post dan pre, di digital ini ada sama pre dan postnya, cuman bedanya pre disingkat PFL, post disingkat AFL, after. Nah, kita harus naikkan seperti ini baru di output busnya ini mengeluarkan sinyalnya. Kemudian cara mengirim sinyal dari sini, misalkan saya ambil contoh, ini saya ambil contoh yang bus 1, saya mengirimkan ke bus 1 yang ini. Saya ambil contoh di sini, teman-teman bisa mengirim misalkan channel 1 mau dikirim ke bus output 1, bisa langsung di sini, atau teman-teman bisa klik yang bagian ini. Nah, ini namanya send to fader. Jadi fader ini fungsinya untuk mengirimkan channel 1 ke bus berapa. Di sini jangan terbalik, fungsinya mengirimkan ke bus. Ini bukan channel 2, tapi bus 2 naik, bus 3 naik, dan seterusnya. Ini sama dengan kita menaikkan di sini. Hanya saja fader yang di sini dipindah seolah-olah menjadi fader yang di mixernya. Kemudian ada cara yang kedua lagi, teman-teman masuk ke bus, di sini tekan select di busnya. Teman-teman bisa mengirimkan channel berapa yang teman-teman inginkan. Di sini ada channel 1, channel 2, channel seterusnya sampai 10, dan di sini teman-teman bisa send to fader juga. Nah, yang tadi itu ini fungsinya bus, sekarang jika kita selnya di bus, maka fungsinya sekarang ini channel yang di sini pindah ke fader. Jadi ini ibaratnya fungsinya menjadi channel 1, channel 2, channel 3, dan seterusnya. Nah, ini yang sedang di-send atau dikirim sinyalnya ini adalah bus 1. Di sini ada terlihat nama bus 1, berarti ini master bus 1. Teman-teman bisa naikkan langsung di sini dan bisa send to fadernya di sini. Nah, ini mengirimkan sinyal dari input channel 1 ke bus 1. Ini cara cepat untuk mengirimkan sinyal audio dari awal sekali. Yang penting di pertama kali teman-teman menggunakan mixer digital, yang penting input masuk, outputnya ada. Tidak perlu memikirkan hal-hal lain terlebih dahulu, karena yang penting keluar sinyal dulu, baru kita mempelajari menu yang lainnya. Untuk pengiriman sinyal dari input 1 ke master tadi sudah, kemudian dari channel 1 atau 2 dan seterusnya ini ke master busnya ini juga sudah. Sekarang bagaimana jika mengirimkan channel 1 ke efek 1 dan efek 2? Di mixer AD20 Live ini sudah disediakan 2 efek. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan efek di internal tanpa memotong channelnya. Untuk cara send to efeknya, teman-teman sama prosesnya seperti yang tadi, seperti channel ini mengirimkan ke bus 1. Di channel efeknya teman-teman di sini. Ini send-nya. Ini send dari channel 1, send to efek 1. Di bagian masternya teman-teman lihat di sini. Di ST-in, di sini ada 2 fader, ini master efek 1 dan efek 2-nya. Kalau di analog ini diibaratkan seperti ini. Kalau di analog biasanya menggunakan efek eksternal, maka ada aux out. Nah, di sini bahasanya sudah langsung efek 1, efek 2 out. Kita bahas satu efek aja. Efek 1 out. Oke. Jadi untuk mengirimnya biasanya kita setiap channel itu misalkan AUX 6 untuk efek, maka teman-teman mikrofon yang butuh diberikan efek, maka teman-teman di AUX 6-nya itu harus dibuka di channelnya. Nah, ini sama seperti yang di digital, pilih dulu channelnya, kemudian kirim sinyalnya, kemudian di bagian return-nya atau masternya, teman-teman jika menggunakan efek eksternal, output dari aux send yang tadi efek 6 untuk efek,
masuk ke input efek dan output efeknya masuk lagi ke input yang ada di mixer. Nah, itu menjadi channel return-nya. Nah, ini sama seperti di digital, ini sudah disiapkan channel return efeknya. Bisa tinggal langsung naikkan aja. Nah, jika teman-teman ngirim sinyal efeknya tapi tidak keluar suaranya juga, kembali lagi seperti yang tadi, di bagian main LR-nya mungkin tidak ditekan nyala seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika teman-teman mengirim dari efeknya ke monitor? Biasanya di mixer analog itu ada sinyal return efeknya. Untuk master itu di fader, dan untuk mengirim efeknya ke channel itu ada aux 1 sampai 4 misalkan. Nah, itu untuk monitor 1 sampai 4. Teman-teman pasti buka di monitor 1 sampai 4. Nah, ini sama prosesnya di mixer digital AD20 Live ini. Teman-teman select dulu, karena setiap kita mau mengolah data yang ada di channel, kita harus selalu tekan selectnya atau tombol pilihnya ini. Di posisi efek 1 yang sekarang ini kita sudah select, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk mengirim return efeknya, teman-teman setelah diselect akan tampil seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini efek 1 mau dikeluarkan ke bass berapa. Misalkan bass 1, bass 2 atau monitor 2 ini, dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Berapa besarnya pengiriman efek levelnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, mudah-mudahan di video kali ini cara menggunakan mixer AD20 Live dari mulai input, ngirim ke master LR, ngirim ke bass output atau monitor output, dan ngirim efek send dan returnnya mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya pembahasan tentang menu-menu yang ada di mixer AD20 Live. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.